Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan, kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 7 dan 8 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah sekolah kesehatan publik di Amerika Serikat memberikan beberapa tips untuk gaya hidup sehat supaya umur panjang. Di antaranya adalah menjaga berat badan yang ideal, membatasi makanan yang tidak sehat, mengkonsumsi suplemen multivitamin, minum air putih yang cukup agar tetap terhidrasi, batasi minuman dan makanan yang bergula, olahraga secara teratur dan aktif secara fisik, kurangi waktu duduk dan kurangi waktu di layar handphone, istirahat atau tidur yang cukup, dan kurangi atau bahkan jangan mengkonsumsi alkohol. Masih ada banyak lagi tips-tips atau saran untuk memiliki gaya hidup sehat, di mana tujuannya adalah supaya kehidupan yang dijalani adalah baik, sehat, dan berumur panjang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang menyedihkan semua orang, karena sekalipun gaya hidup sehat ini dijalani, pada akhirnya kita semua akan menuju pada satu titik yang sama, di mana kita akan mengalami kematian jasmani. Dan berita buruknya adalah bahwa kematian jasmani tidak berhenti di situ, tapi ada kematian kekal, penghukuman yang abadi di dalam neraka bagi semua orang karena setiap orang telah berdosa. Kenyataan ini merupakan satu kenyataan yang menyedihkan. Tapi kita bersyukur karena berita buruk itu tidak akan menjadi bagian kita, karena Tuhan sendiri telah membebaskan kita, melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita dibebaskan dari maut yang kekal dan diberikan kehidupan yang abadi di dalam sorga, di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan dalam Mazmur 49 ayat 7 dan 8 dan ayat 15 ini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Kita semua telah berdosa di hadapan Tuhan, dan upah dosa adalah maut. Ada penghukuman kekal yang menanti setiap kita, dan segala usaha kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat membebaskan diri kita, dan tidak dapat memberikan tebusan kepada Allah, supaya kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kekayaan sebesar apapun tidak akan cukup untuk menebus diri kita. Perbuatan baik, kesalehan kita juga tidak dapat menebus kita. Sebab kebaikan dan kesalehan kita adalah bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan.
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan jalan buat setiap kita. Dia membebaskan kita dan menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 tertulis bahwa kita semua ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Oleh kuasa darah-Nya, kita memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibebaskan dari kuasa maut dan kita dipindahkan ke dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Bersyukur untuk karya penebusannya atas kita. Tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, supaya saudara menerima anugerah pengampunan, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah aku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layani Tuhan, serta setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang telah menebus kami, sehingga kami dibebaskan dan dilepaskan dari cengkraman dunia orang mati, dipindahkan dari maut kekal, diluputkan dari penghukuman abadi di dalam neraka, dipindahkan kepada hidup kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk karya penebusan-Mu, dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang suci, yang tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam iman kepada-Mu, setia sampai akhir. Pimpin kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.